Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sepertinya kita akan bahas nih teman-teman untuk topik-topik yang sedang hangat atau topik-topik yang sedang hot lah ya belakangan ini. Dimana kita sama-sama tahu sepertinya Amerika Serikat atau US itu mulai ikut andil dalam konflik yang terdapat di Timur Tengah teman-teman. Dan tentunya hal tersebut menimbulkan berbagai dampak yang cukup negatif ya setidaknya untuk market kripto, dan juga nanti kita akan bahas banyak hal teman-teman. Selain itu juga kita akan bahas implikasi dari hal tersebut, kemudian kondisi makroekonominya juga, sampai ke kondisi Bitcoin dan market kriptonya juga nih. Kita akan coba bahas dan breakdown satu-satu teman-teman. Dan ya jujur ini adalah video yang saya buat cukup mendadak karena mungkin sebelumnya saya lihat di kolom komen di postingan-postingan video saya sebelumnya banyak banget dari teman-teman yang sepertinya lagi kena drawdown atau lagi minus asetnya teman-teman, terutama di aset kriptonya, dan banyak yang minta untuk dibahas untuk kondisi globalnya atau makroekonominya sampai ke Bitcoin-nya juga gitu. Ya karena saya baca-baca banyak yang request, so sesuai janji saya ya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Bahkan ini saya update di cukup malam ya, di sekitaran jam 1 teman-teman, ini subuh lah teman-teman. Dan per video ini saya record yaitu di tanggal 23 Juni tahun 2025 di dini hari lah ya ini masuknya. Ini Bitcoin kita bisa lihat ya udah valid atau resmi turun dari level $100.000 per koin, dan per video ini saya record setidaknya ada di kisaran harga 99.000 teman-teman per koinnya. Dan bahkan nanti kita bisa lihat di chart kalau nggak salah teman-teman sempat nyentuh juga di $98.000 teman-teman. Dan ya apakah akan lanjut turun atau justru bisa rebound? Ya mungkin kita akan coba lihat nih untuk potensi dan skenarionya di video kali ini juga gitu teman-teman. Tapi ya sekali lagi tentu saya ingatkan atau saya ingetin bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini pertama-tama mungkin kita akan coba lihat beberapa data dulu sebelum nanti kita akan masuk ke news dan juga berbagai prediction untuk koin kriptonya terutama Bitcoin. Di sini kita bisa lihat dulu pertama-tama di bagian sini, di mana kita bisa lihat ya dalam beberapa waktu terakhir berdasarkan data dari coinmarketcap.com. Di sini kita bisa lihat bahwasannya market cap atau kapitalisasi pasar di keseluruhan market kripto lah ya, ini turun sekitar 4,63% teman-teman. Dan meskipun kalian melihat persentase ini cukup kecil teman-teman, mungkin kalian udah terbiasa lihat persentase yang sangat signifikan dan melihat angka 4,63% ini cukup kecil, tapi kalian nggak boleh underestimate karena ini adalah nilai atau value dari kapitalisasi pasar di keseluruhan market kripto teman-teman. Dan penurunan ini sekitar 4,63% atau hampir 5%, ini penurunan secara value yang cukup signifikan gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan juga untuk beberapa indeks seperti Fear and Greed Index, di sini langsung ya untuk market crypto ini memasuki lagi untuk kondisi fear teman-teman. Dan ya kalau teman-teman berkaca dari altcoin season ya sepertinya ini makin jauh teman-teman jujur, karena angka indeksnya juga tinggal 12, dan ya bahkan ini juga masih dinyatakan sebagai Bitcoin season ya justru ya teman-teman. Dan di sini kita akan coba lihat juga untuk newsnya yang mungkin teman-teman juga penasaran dari sudut pandang saya, di mana di sini pertama kita akan buka dulu newsnya di sini. Nah, jadi di sini ya, ternyata Amerika Serikat sepertinya melakukan gerakan yang, cukup tidak terprediksi oleh berbagai pihak teman-teman, ya bisa saya katakan seperti itulah ya, karena banyak pihak juga yang memprediksi atau yang menganggap bahwasannya US akan play safe dengan, tidak ikut secara langsung dalam attack, quote on quote negara yang satu ini teman-teman. Tapi ya ternyata kita nggak ada yang tahu ya, makanya di sini saya katakan market nggak ada yang tahu, kondisi global nggak ada yang tahu teman-teman, karena bisa aja terjadi hal-hal yang seperti ini. Ternyata AS tidak hanya berperan dalam diplomasinya atau tidak hanya ingin berperan dalam diplomasinya, melainkan dalam, secara fisik juga teman-teman, bahasanya gitulah ya. Di mana di sini kita bisa lihat Amerika Serikat ini resmi menyerang Iran dan mengincar 3 situs ya senjata nuklirnya gitu yang dimiliki oleh negara Iran ini. Di mana di sini kalau kita baca teman-teman, untuk, Amerika Serikat atau lebih tepatnya ya mungkin kita bisa lihat representasinya di Donald Trump ya, di mana Donald Trump ini menyatakan bahwasannya, US ini telah berhasil untuk attacking atau menyerang ya 3 situsnya, ya situs yang kalian tahu situs inilah teman-teman, di Iran, yang mana ini tuh ada di beberapa lokasi ya mungkin ya. Di sini teman-teman bisa baca-baca sendiri ada Fordo, Natanz, and Esfahan teman-teman. Tapi sorry ya kalau misalkan mungkin pengucapannya kurang tepat, tapi kira-kira kalian bisa baca 3 mungkin lokasi ini yang teman-teman bisa baca lah ya, sebagai
targetnya dari Amerika Serikat gitu, teman-teman. Dan ya dengan, kondisi ini atau dengan berita ini kita bisa sama-sama tahu dan menyimpulkan bahwasannya Amerika turut serta dalam konflik yang tertera di Timur Tengah, teman-teman, atau konflik yang lagi happening, lagi hot di Timur Tengah, dan Amerika resmi ikutan nih, resmi join, teman-teman, bahasanya kayak gitulah ya. Dan ya mungkin yang banyak ditakutkan ya oleh, mungkin para pelaku pasar atau mungkin teman-teman semua yang mungkin bahkan nggak masuk ke financial market tapi juga deg-degan, teman-teman, itu cukup wajar. Kenapa? Karena ya kita sama-sama tahu lah ya, dengan Amerika Serikat ikutan maka ada potensi juga negara-negara besar di belakang Iran itu bisa aja ikutan, teman-teman. Dan ini ya mungkin itu yang teman-teman takutkan ya, sehingga memicu ya mungkin hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Ya hopefully kita sebagai, warga negara, sebagai masyarakat ya tentu berharap yang terbaik, sangat-sangat, tidak mendukung lah ya untuk hal-hal yang berbau kekerasan dan apapun itu, tentu kita berharap yang terbaik untuk peace atau perdamaian, teman-teman. Tapi ya kita coba lanjut dulu deh untuk beritanya gitu ya. Di mana, akibatnya dari penyerangan Amerika Serikat ini ya mungkin, so far kita belum dengar adanya retaliasi dari negara-negara besar di belakang Iran, quote on quote, teman-teman. Tapi di sini yang kita bisa lihat adalah di bagian sini. Nah, di sini ya, kita bisa baca atau kita bisa lihat, aksi yang dilakukan Iran di mana ini cukup signifikan ya untuk aksi yang dilakukan di mana Iran ini, menyetujui atau telah resmi ya menutup yang namanya Selat Hormuz, teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum tahu mungkin Selat Hormuz ini apa, di sini sekali lagi kalau pengucapannya kurang tepat saya mohon maaf, teman-teman. Tapi intinya Selat Hormuz ini itu kalau kita baca ya, ini adalah selat yang berada di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, di mana selat ini menyediakan satu-satunya jalur laut dari Teluk Persia ke lautan terbuka dan merupakan salah satu titik yang cekik lah ya, atau titik krusial ya, yang cukup strategis gitu. Dan tentunya fungsinya kenapa bisa dikatakan krusial adalah untuk rute ekspor utama bagi produsen teluk seperti Arab Saudi dan lain-lain. Kalian bisa baca lah ya di sini. Dan tentunya, ketika memang, eee, jalur ini atau Selat Hormuz ini ditutup, kalian bisa baca-baca di sini, di mana selat ini tuh memungkinkan sekitar 1/5 atau 20% dari konsumsi minyak harian dunia, teman-teman. Ini gede banget, 20%, 1/5-nya, teman-teman, supply-nya. Dan dengan jalur ditutup, ya otomatis teman-teman mungkin bisa lihat ya, per sekarang ini atau dalam beberapa waktu dekat ini kita bisa sama-sama lihat mungkin ya harga oil gitu atau harga minyak yang, naik cukup drastis gitu. Karena ya supply-nya tiba-tiba jadi, terbatas, teman-teman, atau supply-nya menjadi berkurang karena memang, jalurnya atau rutenya itu, ditutup gitu ya oleh, Iran ini. Dan di satu sisi kita juga harus paham ya untuk, hubungannya juga dengan makroekonomi atau kalau kita hubungkan mungkin dengan berbagai hal lain misalkan seperti, Federal Reserve ya, yang mana kita tahu ketika harga minyak naik tentu, yang kita nggak bisa debat adalah inflasi akan cenderung ikut naik, teman-teman, ketika memang harga minyak naik. Yang mana kita sama-sama tahu ya, minyak ini kan, salah satu kebutuhan yang bahkan bisa dikatakan salah satu kebutuhan yang cukup signifikan gitu bagi kehidupan bermasyarakat. Dan dengan harga minyak naik, ya otomatis inflasi akan punya kecenderungan naik dan ya dengan inflasi yang punya kecenderungan naik, teman-teman bisa tahu apa yang mungkin bisa terjadi sama suku bunganya gitu, teman-teman. Ya pasti ada kecenderungan untuk Federal Reserve atau The Fed ini menahan suku bunga atau ya yang tentunya teman-teman tidak harapkan bahkan ada potensi untuk justru dinaikin gitu suku bunganya. So, mungkin, itu masih, perkiraan atau masih, hal-hal yang bisa kita duga aja, kita belum tahu gimana untuk next-nya, untuk, langkah-langkah The Fed selanjutnya. Tapi setidaknya dari situasi ini itu yang bisa kita perhatikan atau itu yang bisa kita baca, teman-teman. Dan di sini, mungkin kayak gini untuk berita yang bisa kita saksikan atau yang kita bisa lihat untuk setidaknya untuk ekonomi global atau untuk kondisi globalnya saat ini. Dan kalau kita pindah ke chart, di sini mungkin kita bisa lihat dulu untuk chart dari Bitcoin-nya sendiri, di mana Bitcoin terkoreksi cukup signifikan ya dan memang sempat sentuh nih di sekitaran 98.000 sesuai dengan yang saya katakan di awal, teman-teman. Dan di sini pertama-tama kalau kita coba lihat dulu mungkin kita sedikit, intermezzo, pindah dulu dari chart sebentar, teman-teman, di mana kalau kita coba perhatikan di bagian sini, nah di sini adalah data untuk, Bitcoin ETF flow dan di sini yang menarik adalah justru Bitcoin ETF flow-nya ini tuh, outflow-nya tuh cukup minim ya, teman-teman. Ini dalam tanggal 9 Juni sampai ke 20 Juni ini masih kecenderungannya inflow gitu. Jadi ini purely memang karena situasi global yang cukup buruk dan ya,
quote on quote cukup buruk untuk aset beresiko ya teman-teman. Itu perlu di-highlight karena tentunya aset-aset safe haven mungkin seperti gold dan juga mungkin dalam tanda kutip minyak yang supply-nya juga tiba-tiba menjadi langka, itu umumnya dalam beberapa waktu ke belakang akan mengalami kenaikan karena memang itu ya tergolong aset yang safe haven ya, atau cenderung low risk lah teman-teman. Yang mana tentu aset yang lebih beresiko atau quote on quote liquidity itu dalam kondisi yang uncertainty atau kondisi global yang cukup buruk seperti ini, likuiditas itu akan punya kecenderungan untuk pindah dari aset beresiko ke yang lebih minim lah resikonya, lebih kurang seperti itu. Kemudian di sini kalau kita perhatikan juga, kita coba lihat dari chart-nya. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat teman-teman buat Bitcoin, dia udah turun cukup signifikan dan di sini kalau kita coba cek dari sini ke bawah ya udah sekitaran 10-9%-an turunnya. Cukup drastis, cukup signifikan. Dan ternyata Bitcoin juga nge-fill nih, atau ya mulai nge-fill lah ya lebih tepatnya, area imbalance yang sebelumnya masih ada atau masih sisa teman-teman di sini teman-teman ya. Nah, di kisaran sini dia mengisi area imbalance atau fair value gap nih, teman-teman bisa lihat sendiri yang ada di candle ini dia udah mulai nge-fill dan sekarang area fair value gap-nya cukup sedikit, tinggal segini lah ya teman-teman. Dan I think ya di sini ya memang ada potensi untuk diisi keseluruhan gitu. Tapi di sini ada beberapa skenario setidaknya yang saya lihat atau yang saya perhatikan dan mungkin aja terjadi sama Bitcoin-nya. Tapi tentu sekali lagi disclaimer, ini pendapat saya pribadi, opini saya pribadi, bisa aja keliru maupun salah karena ya kita sama-sama tahu ya teman-teman, market itu dinamis dan bahkan penyerangan Amerika ke Iran itu juga pastinya banyak pihak yang tidak memprediksi atau yang juga salah prediksi teman-teman. So maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research. Dan di sini kalau kita lihat untuk skenario dari Bitcoin-nya sendiri, di sini yang pertama, apabila selling pressure-nya terus kayak gini ya teman-teman ya. Yang mana ini dalam beberapa hari kebelakangan ini selling pressure-nya sangat signifikan loh teman-teman. Lebih tepatnya 3 hari ke belakang ya, ini selling pressure-nya sangat signifikan dan selling pressure yang signifikan tersebut kalian bisa lihat ini langsung membuat Bitcoin masuk ke area oversold atau jenuh jual ya teman-teman. Dan di sini skenario pertama, apabila hal tersebut atau hal ini itu terus berlangsung, maka ada potensi Bitcoin bisa aja nge-fill semua area imbalance yang ada di sini dan juga bisa aja juga berpotensi untuk testing atau menguji kembali ya di area support terdekatnya atau lebih tepatnya area support minornya yang ada di range harga sekitaran ini teman-teman. Ya kalau mungkin kita bisa katakan sekitaran 97 ribuan sampai 96 ribuan lah ya. Mungkin di sekitaran situ menjadi salah satu area yang bisa kalian tinjau dan bisa kalian pantau teman-teman. Yang mana di area sekitar 97 ribuan tersebut juga masih ada sisa area imbalance atau fair value gap yang masih sedikit belum di-fill teman-teman. Dan ya mungkin area-area tersebut yang bisa teman-teman pantau technical wise sebagai area support yang mungkin realistis bisa disentuh oleh Bitcoin ini, dan selanjutnya baru mungkin bisa menunggu nih untuk konfirmasi-konfirmasi selanjutnya gitu. Namun jika ternyata Bitcoin ini sudah berhasil rebound ya, atau misalkan kita dapat rebound yang cukup signifikan nih di sini, ya mungkin itu bisa menjadi indikasi yang cukup positif untuk bisa melihat Bitcoin at least rebound ke level-level harga yang lebih tinggi lagi teman-teman. Karena memang dia udah breakdown dari 100.000 US dollar dan ya setidaknya untuk bias dalam jangka waktu dekat mungkin agak sedikit bearish ya buat Bitcoin dan overall market crypto gitu, karena memang kondisi globalnya juga sedang nggak mendukung gitu teman-teman. Dan di sini eh ketika memang mungkin nanti teman-teman melihat ya Bitcoin-nya juga udah nge-fill area imbalance dan juga mungkin testing di area support ini, ya mungkin alangkah baiknya teman-teman juga bisa lihat nih untuk konfirmasi-konfirmasi selanjutnya apakah Bitcoin-nya ini ada potensial rebound atau naik kembali ke atas dan mungkin diikuti juga dengan stochastic RSI-nya, atau justru kemungkinan selanjutnya atau skenario bearish selanjutnya yang akan hadir yaitu Bitcoin bakalan turun lebih dalam gitu. So ya hopefully tidak terjadi seperti itu, mungkin hal tersebut yang banyak diharapkan ya oleh para pelaku pasar, yang mana hopefully Bitcoin nggak turun sampai sejauh itu. Tapi ya tentu dari sudut pandang saya pribadi yang sekali lagi bisa aja salah teman-teman, tapi setidaknya dari sudut pandang saya pribadi, technical wise Bitcoin ada potensi untuk paling nggak menyentuh dulu di beberapa area important seperti mungkin dia nge-fill area imbalance atau fair value gap yang ada di sini, atau mungkin di area support minornya yang ada di kisaran 97 ribuan lah teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, ada satu chart yang menarik untuk kita pantau di mana kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah chart dari Bitcoin dominance yang mana menariknya teman-teman, ketika Bitcoin-nya turun teman-teman, tapi ternyata Bitcoin dominance yang mana ini merepresentasikan market cap dari Bitcoin yang mana diversuskan atau ya di-compare lah ya sama market cap dari keseluruhan pasar kripto gitu. Yang mana di sini kita bisa lihat untuk
pas video ini saya record, BTCD ini ada di sekitaran 65%-an gitu. Dan seperti yang tadi saya katakan, yang menarik Bitcoin-nya turun tapi Bitcoin dominance-nya naik. Dan buat teman-teman yang mungkin udah lama di market crypto pasti udah tahu artinya, tapi buat teman-teman yang nggak ngerti artinya apa, saya jelasin dengan bahasa bayi. Dengan kondisi yang seperti ini, itu artinya ketika Bitcoin-nya turun dan BTCD-nya naik, itu artinya teman-teman mungkin bisa cek, mungkin portofolio altcoin kalian, atau mungkin kalian sekedar cek untuk chart dari berbagai altcoin lain. Harusnya kecenderungan dari overall altcoin itu mengalami koreksi yang signifikan, teman-teman. Karena ya Bitcoin-nya turun cukup signifikan, tapi ternyata indeks Bitcoin dominance-nya ini mengalami penguatan, yang artinya ya altcoin ya quote on quote mungkin bisa dikatakan cukup turun signifikan, dan itulah yang menyebabkan mungkin tadi kalau kita lihat indeks altcoin season itu angkanya juga turun sangat signifikan, dan secara angka indeksnya cukup kecil gitu untuk sekarang, teman-teman. Dan ya sekali lagi kita diberi pelajaran ya teman-teman, bahwasannya di sini ketika memang ada situasi-situasi seperti ini, ya tentunya kalau berbicara aset kripto aja, Bitcoin masih overall itu bisa, mengalahkan nih untuk setidaknya return dari, altcoin-altcoin lain gitu. Meskipun mungkin kalau kita lihat ya, mungkin sama-sama minus nih, tapi altcoin-nya minusnya lebih dalam gitu teman-teman. Ya mungkin kayak gitulah ya bahasa bayinya untuk lebih mudah untuk menjelaskan terkait situasi dan kondisi yang ada sekarang ini gitu. Kemudian di sini kalau kita perhatikan untuk beberapa data lain, misalkan seperti data dari CoinGlass. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, volume Bitcoin ini meningkat sangat signifikan, setidaknya dari derivatif datanya, di mana, sepertinya banyak ya orang-orang yang ya quote on quote bertransaksi nih di derivatif datanya, naik 177% sangat signifikan, dan open interest-nya ya memang ada penurunan sekitar satuan persen. Dan yang menarik kalian bisa lihat dalam 24 jam terakhir, total value yang terlikuidasinya itu sampai ke 330 million of dollar, teman-teman. Gede banget ya teman-teman ya untuk total liquidation-nya. Dan di sini kita bisa lihat didominasi tentu saja oleh long position di angka sekitaran 288 million of dollar, dan itu wajar karena dalam beberapa waktu terakhir penurunannya sangat-sangat signifikan ya teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat dengan penurunan dalam beberapa waktu ke belakang ini, tentunya menyebabkan return dari Bitcoin sendiri ya di bulan Juni ini makin turun sekitar 4,90% minus, teman-teman. Jadi hampir minus 5%. Tapi ya mungkin ini masih cukup tidak terlalu signifikan ya, apabila mungkin kalian compare sama altcoin-altcoin lain, overall altcoin lain, kalian bisa compare sendiri seberapa mungkin dalam ya mungkin turunnya altcoin gitu. Dan banyak saya baca-baca di komen, banyak, eee, orang-orang atau para pelaku pasar, atau mungkin teman-teman juga yang portofolio lagi minus, boleh nih komen di kolom komentar di bawah, mungkin kalian minus di koin apa, atau lagi minus berapa gitu. Mungkin buat teman-teman yang berkenan boleh sharing-sharing di kolom komentar di bawah gitu. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga. Dan anyway, gimana pendapat kalian terkait situasi yang ada saat ini? Menurut kalian apakah market crypto bakalan bisa rebound lagi, atau justru menurut kalian kayaknya bakalan turun lebih jauh Bang gitu? Boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komentar di bawah. Dan sesuai janji saya bakalan saya usahakan buat baca-baca. Dan kalau banyak yang tertarik kayak video kali ini, meskipun dadakan bakalan saya usahakan untuk buat dan update secepatnya gitu teman-teman, buat kalian semua. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.